Selamat malam teman, Rahayu. Jumpa lagi denganku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, ini ada yang seru banget nih. Aku demen banget dengan pertanyaan ini. Pun apa maksud dari Rumi? Lari dari apa yang menyakitimu akan semakin menyakitimu. Terlukalah sampai kau sembuh. Oke, ini menarik ini. Dan ini juga sering aku bahas dengan teman-temanku ketika ngumpul di studio. Apa yang dimaksud dengan terlukalah sampai kau sembuh? Tapi biasanya mereka sih bahasanya ya seputar percintaan begitu ya. Tapi mungkin ini tentang kehidupan ya. Ini adalah kalimat-kalimat dari Rumi. Oke, kita kupas satu persatu. Dan ini sesuai dengan apa yang aku pikirkan, apa yang aku yakini, ya. Bisa jadi akan sangat berbeda dengan orang lain. Oke. Lari dari apa yang menyakitimu akan makin menyakitimu. Iya. Aku juga udah punya banyak pengalaman ya tentang ini. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa melarikan diri dari kenyataan hidup. Kita tidak bisa melarikan diri dari masalah. Kita tidak bisa melarikan diri dari problematika. Karena semakin kita lari, itu sebenarnya kita hanya berjalan memutar atau kita berlari memutar ya. Mencari rute yang lebih jauh. Tapi bukan untuk semakin jauh, tapi sebenarnya untuk semakin mendekat ke permasalahan yang kita miliki. Paham ya di sini ya. Jadi misalnya begini nih. Oke, karena aku di Jogja ya, aku taunya cuma Malioboro. Oke, kita punya tugas. Aku punya tugas nih. Aku punya tugas harus melakukan perjalanan dari rumahku di daerah Giwangan ke Malioboro. Nah, sebenarnya aku bisa lewat jalan utama gitu. Aku bisa lewat jalan utama yang itu kurang lebih mungkin membutuhkan kira-kira berapa kilometer ya? Anggaplah 8 kilo lah ya. 8 kilometer perjalanan yang harus aku tempuh. Ya. Aku punya dua pilihan. Aku mau lewat jalan utama yang hanya membutuhkan waktu 8 kilometer itu, atau aku bisa berputar-putar dulu ya. Aku berputar-putar dulu sambil jalan-jalan, sambil ngopi mungkin di suatu tempat ya, terus sambil jajan ya, segala macam itu bisa aku pilih, bisa aku lakukan, dan akhirnya aku menempuh jarak yang lebih jauh sekitar 12 km. Otomatis waktu yang dibutuhkan juga lebih lama, ya kan? Energi yang dibutuhkan juga lebih banyak, ya. Kaki juga pegelnya lebih lama, pantat juga pegelnya lebih lama daripada ketika aku harus melewati jalan utama, gitu. Tapi tujuan akhirnya tetap sama. Tujuan akhirnya tetap Malioboro. Nah, itu dua pilihan. Aku memutuskan untuk cepat berada di Malioboro dan menghadapi permasalahan yang ada di Malioboro itu, atau aku milih lewat jalan lain, menghindari dulu ya, menghindari Malioboro, seolah-olah menghindari Malioboro. Jadi aku lewat jalan berputar, aku sambil ngopi dulu, sambil jajan dulu, sambil ngobrol dulu dan segala macam, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dengan jarak tempuh yang lebih lama, energi yang lebih banyak. Nah, sejatinya semua permasalahan hidup itu memang harus kita lewati, harus kita selesaikan, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan kecuali kita sendiri yang harus menyelesaikan. Cuman memang ada kalanya manusia itu yang mempunyai keberanian untuk bisa langsung berhadapan dengan
permasalahan. Ada juga manusia yang tidak berani menghadapi kenyataan, tidak punya nyali untuk menghadapi sebuah permasalahan. Dan beritanya ya, berita pahitnya, banyak sekali manusia-manusia seperti itu. Dan aku udah membuktikan banyak sekali dalam hidupku itu, banyak orang seperti itu. Dan aku nggak ngerti kenapa. Dan aku selalu menganalogikan dengan cara seperti itu. Ketika harus melakukan perjalanan dari studio ke Malioboro ya, karena aku taunya Malioboro doang ya. Begitu teman. Jadi ketika kita lari dari sebuah permasalahan ya, peningnya makin lama, sakitnya makin lama, menderitanya makin lama. Ketika kita tidak berani berhadapan ya, apple to apple dengan masalah, itu energinya akan habis lebih banyak, rasanya akan terkuras lebih banyak, pikirannya akan terkuras lebih banyak, lebih sakit, sakitnya jadi lebih lama, menderitanya jadi lebih lama, ketidaknyamanan dalam hidup juga akan lebih lama, dan keruwetan yang harus kita hadapi itu juga makin panjang. Dan satu-satunya ya yang bisa kita lakukan itu adalah dihadapi. Cuman cara menghadapinya ada dua langkah. Ada yang punya keberanian langsung dihadapi, langsung diselesaikan. Dan ada pula yang tidak cukup punya nyali untuk menghadapi, untuk menyelesaikan, sehingga dia harus berputar-putar, alih-alih dia menghindar, tapi sebenarnya mau tidak mau dia harus hadapi juga pada waktunya. Dan dia memilih menghabiskan energi lebih banyak gitu. Dan lebih lama untuk memelihara penderitaannya, lebih lama untuk memelihara kesakitannya, rasa sakitnya gitu. Oke. Terus bagaimana dengan terlukalah sampai kau sembuh? Ya iya, penderitaan itu harus diselesaikan dengan penderitaan yang sama. Rasa sakit itu akan bisa diselesaikan dengan rasa sakit yang sama. Contoh yang paling sederhana ya, contoh yang paling sederhana, ketika kita sakit yang ringan-ringan aja, flu atau demam atau diare atau apalah ya, pokoknya yang gampang-gampang lah, kamu bisa meredakan rasa sakit itu dengan dua pilihan. Pertama ya, kamu nikmati rasa sakit itu ya, kamu pelihara rasa sakit itu sampai nanti tubuhmu akan kebal dengan sendirinya. Tubuhmu itu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi penderitaan ya, penderitaan atas rasa sakit yang harus kamu lakukan, yang harus kamu terima, itu kan panjang, jadi panjang. Sampai benar-benar tubuhmu bisa menyembuhkan dirinya sendiri, kamu baru bisa sembuh. Yang kedua, kamu bisa minum obat untuk mempercepat kesembuhan. Tapi minum obat itu kan juga penderitaan. Kenapa kok minum obat itu juga penderitaan? Pertama, obat itu gak ono sing rasane legi. Ya, kecuali sirup obat batuk itu ya. Itu kan dibikin manis untuk anak-anak, tapi itu untuk anak-anak loh ya, bukan untuk kita yang dewasa ya. Rata-rata obat itu rasanya pahit. Ketika kita ke dokter mendapatkan suntikan pun rasanya juga sakit, dan masih ada dampaknya setelah disuntik. Biasanya ada rasa nyeri, lek basa Jawane kemeng ya. Untuk membeli obat kamu juga harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai nilai pertukaran energinya. Untuk ke dokter kamu juga harus mengeluarkan sejumlah uang untuk nilai pertukaran energinya. Ya, harus ada yang dikorbankan. Terus kamu dapat resep, terus kamu ke apotek, ada nilai pertukaran energi juga di sana.
kamu dapat obatnya ketika diminum obatnya pahit, dan kamu harus minum dalam jangka beberapa hari, sehari 3 kali, merasakan kepahitan itu. Wis merasakan kepahitan, kamu masih harus mengeluarkan uang lagi untuk mendapatkan kepahitan itu. Jadi kalau menganalogikan sesuatu itu digawe sing gampang-gampang wae. Mencontohkan itu gak usah sing ruwet-ruwet. Mencontohkan itu dengan ya yang sederhana, yang apa ya, fakta atau kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semudah itu. Ya. Jadi nggak ono ceritane ketika kita menderita ya. Itu obat penawarnya adalah kebahagiaan. Enggak, kita harus menikmati dulu penderitaan itu, kita harus menikmati dulu rasa sakit itu. Ya. Sampai tubuh kita akan menjadi kebal. Atau kita harus pakai cara yang lebih instan dengan minum obat. Tapi dengan minum obat pun itu kita juga harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai pertukaran energinya dengan penderitaan yang lain. Menderitanya apapun, ya itu mengeluarkan duit itu untuk ke dokter ya sebagai pertukaran energi. Bisa jadi itu penderitaan. Wis duit gak banyak ya, ada seitu-itunya dan harus kita keluarkan untuk ke dokter. Ke apotek juga ada nilai pertukaran energi. Duit tinggal atu-atunya, kita harus tukarkan dengan obat. Ternyata obat juga nggak enak, obat juga pahit, harus kita minum sehari 3 kali, bla 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 bla. Itu semua juga penderitaan, ketidaknyamanan gitu ya. Dan ketika ini dibawa ke arah rasa, ke ranah rasa ya, seperti yang aku bilang biasanya yang mengambil perumpamaan ini untuk urusan-urusan percintaan, urusan-urusan hati, patah hati dan segala macam itu, penderitaan, pengkhianatan dan segala macam yang berhubungan dengan percintaan. Terlukalah sampai kau sembuh, ya memang harus memberikan waktu untuk sembuh. Ketika ini urusan hati, ketika kita kecewa terhadap sesuatu, ketika kita patah hati, ketika kita merasa dikhianati dan segala macam, beri waktu untuk rasamu itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Beri waktu untuk rasamu itu biar bisa menyelami sebenarnya apa yang terjadi. Beri waktu untuk rasamu itu supaya bisa mengambil hikmah dari semua yang sudah terjadi. Dan kamu harus merasakan penderitaan itu untuk beberapa waktu. Gak mungkin langsung bisa hilang, klik langsung hilang, gak mungkin. Apalagi alih-alih langsung mencari pengganti ya dengan tujuan untuk mengobati, enggak, itu akan membangun penderitaan baru. Jadi satu-satunya yang harus dilakukan adalah nikmati penderitaan itu ya, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dan biarkan sampai dia benar-benar bisa menyembuhkan dirinya sendiri, menyembuhkan rasanya sendiri. Dan itu kita hanya butuh satu, kita hanya butuh waktu. Nanti waktu yang akan membiasakan itu semua, waktu yang akan membiasakan rasa sakit, waktu yang akan membiasakan kita untuk menerima segala penderitaan, waktu yang akan membiasakan kita untuk menerima segala ketidaknyamanan. Oke, semoga terjawab pertanyaannya. Nanti kalau misalnya kurang puas, bisa WA aku ya. Oke teman, terima kasih. Semoga jawabannya sesuai dengan kebutuhan ya. Rahayu. Dadah.